get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat Allah, kemuliaan Allah sungguh memenuhi tempat ini, memenuhi bait-Mu saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau, saat kami bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan Allah, hadirat Allah yang Maha Kudus memenuhi kami, menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini, perkara yang ajaib akan terjadi, mujizat terjadi. Kami percaya ada perubahan, setiap hati kami diubahkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segera umatnya. Sekali lagi, mulia, yes Lord. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau, hormat dan kuasa. Mari beri pengagungan yang tertinggi, kata mulia, mulia, Raja agung, agung kerajaannya, yes Lord, dari surga datang untuk segera umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Beri Dia hormat, muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Akan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari bersama kita sembah Dia, Raja yang mulia. Mari sembah Dia. Shikarala barala 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 barala. Shikarala mayana marala 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 marala. Shikarala marala 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 marala. Biarlah datang di tempat ini ya Raja kemuliaan. Shikarala barala 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 barala. Kau yang kami muliakan Tuhan. Shikarala mayana muliana barala 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 barala. Haleluya. Biarlah mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Shikarala barala 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 barala. Sebab pada kekudusan-Mu di tengah kami Tuhan. Kirana moya namanya nanamu. Shiana marala moya namanya nanamu. Shiana namanya namanya nanamu.
Sebab tempat ini akan disebut rumah kemuliaan-Mu, House of Glory. Kami menyambut kehadiran-Mu di tempat ini. Kami menyambut kehadiran-Mu, Raja kemuliaan. Mengalir seperti aliran air kehidupan di tengah-tengah kami. Ya Roh Allah yang hidup, penuhi kami, penuhi biarlah setiap bencana pagi hari ini akan dipenuhi sampai melimpah, dipenuhi setiap tanah hati yang sering pagi hari ini dialiri oleh aliran air-Mu. Disekarkan oleh Roh-Mu yang hidup, disekarkan oleh Roh-Mu yang hidup. Setiap hati dihidupkan kembali, dihidupkan kembali. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi yang luar biasa Tuhan. Kau kumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bangkit, Kau menjadi Raja. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Dan kami percaya Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bagaimana Kau berikan kuasa perkataan dalam diri kami semua. Dan kami percaya akan mengerjakan seturut firman-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersepakat bersehati untuk menghancurkan segala roh-roh pemerintahan penghulu di udara, segala roh-roh intimidasi dengan sakit penyakit, roh-roh pemecah belah, roh-roh adu domba kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami mau berkatakan bahwa Indonesia diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan kemakmuran, diberkati dengan kelimpahan, keamanan dan kejayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Para pengusaha diberkati, sawah ladang diberkati, segala sumber daya alam diberkati dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh penguasa dunia yang akan menghancurkan, memecah belah gereja-gereja Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi negeri kami Indonesia. Melalui gerejamu banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bila gereja Tuhan menjadi gereja yang diberkati, gereja yang mampu memberikan dampak di lingkungan masing-masing. Dan bila gereja Tuhan bisa menjadi berkat bagi jemaatnya, menguatkan dan meneguhkan seluruh jemaatnya, sehingga dimanapun Tuhan umat yang digembalakannya boleh menjadi berkat di lingkungan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bila ada kesatuan hati di antara gereja-gerejamu Tuhan, kalau gereja bersatu hati, kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan namamu Tuhan. Dan kami berdoa bila bala tentara malaikatmu Tuhan mengiringi gereja-gerejamu Tuhan, supaya Tuhan mencelikkan segala perbuatan dunia akan mengacaukan kesatuan dan persatuan gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perkatakan Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dengan keamanan, damai sejahtera, kekayaan dan kehormatan dan kemuliaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya akan mengerjakan semuanya seturut kehendak dan rencanamu bagi Indonesia. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Ditinggikan namanya Yesus. Mari beri dia hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kan dipuji, dipuji, ditinggikan nama Yesus saja, ya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Haleluya.
Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan Amin. sekali lagi, katakan Amin. tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya saat Tuhan berkuasa atas seluruh bumi ini, mujizat terjadi. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, sama-sama serukan, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan seru-serukan, katakan Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Dan umatnya bersorak buat Tuhan. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Sorak-sorai umat Tuhan buat Tuhan kita, haleluya. Mari saya ajak umat Tuhan untuk mengucapkan deklarasi iman. Kita ucapkan itu dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Percayalah, kita pasti mengalami. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Amin. Syukur Tuhan, mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu menyertai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini
Kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para suami. Kiranya para suami mengasihi istri dan anak-anak seperti mengasihi diri sendiri. Kami berdoa bagi para istri menjadi istri yang takut akan Tuhan. Istri yang tunduk suami, bijaksana, menjadi penolong bagi suami. Berdoa bagi anak-anak menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kami berdoa Bapa, kiranya keluarga demi keluarga gereja Tuhan diikat oleh kasih Allah yang besar, sehingga ada kesatuan di dalam keluarga. Bahkan Tuhan, ada kuasa yang besar dilimpahkan dalam setiap keluarga, tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat atas keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang berkemenangan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan bersatu. Di dalam FA ada satu kesatuan, ada tumbuh bersama sehingga dapat memenangkan jiwa. Kami berdoa Sidoarjo dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk bangsa kami, kesatuan bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mempersatukan senantiasa bangsa kami, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa kami menjadi bangsa yang toleran. Dari Sabang sampai Merauke dipersatukan. Bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju. Kami percaya Tuhan, bangsa kami juga akan dilawat oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa antara gereja, denominasi gereja ini juga dapat bersatu satu dengan yang lainnya, sehingga ada kesatuan gereja. Gereja menjadi kuat, menjadi gereja yang berdampak bagi negeri kami. Kami juga terus berdoa untuk negeri kami ini Tuhan. Tahun depan pemilu berjalan dengan lancar, dengan tertib, dengan aman. Oleh karena Tuhan berjaga-jaga atas bangsa kami. Aparat keamanan, aparat pemerintahan juga berjaga-jaga, dibantu oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, menjaga bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir tengah-tengah bangsa kami, mujizat demi mujizat terjadi. Bangsa kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai silakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Dan ubahkanku, kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Mari lebih lagi naikkan pujian ini di depan Tuhan. Kirimkan apimu, hujan dan minyak kudus-Mu. Hujan dan
Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kirimkan Tuhan api-Mu pagi hari ini untuk melawat kami. Kami percaya melalui pujian penyembahan, api Roh Kudus turun atas kami, melawat kami semua umat-Mu. Melalui lawatan Tuhan, melalui lawatan api Roh Kudus-Mu, maka ada mukjizat yang terjadi pagi hari ini. Oh, yang hadir pagi hari ini, mereka semua akan menerima yaitu berkat yang dari Allah, yaitu damai dan sejahtera yang dari Allah. Memberkati semua para jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga-keluarga Kau lawat, Kau beri Tuhan hikmat, takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan Kau beri mereka semua kedamaian, kesejahteraan, keluarga saling menghormati, saling mengasihi dan saling menghargai. Maka di situ terjadi akan ada pemulihan keluarga. Memberkati setiap keluarga lepas keluarga, biar mereka semua ada di dalam cengkeraman kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tetap taat, tekun dan setia, hormat kepada Tuhan, hormat akan firman Tuhan, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin indah di hadapan Allah. Bahkan memberkati semua FA yang ada di seluruh kota Sidoarjo. Berkati setiap FA-Mu Tuhan, supaya setiap FA terus bertumbuh, berkembang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan Allah. Dan kami juga berdoa pagi hari ini Bapa, untuk kota kami Sidoarjo. Berkati Sidoarjo Tuhan dengan damai sejahtera yang dari Allah. Karena kesejahteraan Sidoarjo adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo. Memberkati pemerintahan yang ada, beri roh hikmat takut akan Tuhan, supaya memiliki integritas. Oh, di dalam melakukan kinerjanya selalu benar di hadapan Allah. Bahkan terus memperhatikan semua masyarakat yang Tuhan dalam keadaan kekurangan, boleh memberikan bantuan kepada mereka semua. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di Indonesia, supaya Tuhan seluruh pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah, Kau beri hikmat, makrifat, akal budi yang dari Allah, senantiasa takut akan Tuhan, melakukan segala kinerjanya dengan benar dan baik di hadapan Allah. Karena kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, Indonesia ada di dalam rencana Allah, Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Kami percaya, oh Tuhan, bahwa Indonesia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Memberkati Indonesia, memberkati bangsa Indonesia, bahkan memberkati seluruh pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah, supaya mereka semua dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari berseru panggil Dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ajari kami makin hari makin mengerti. Ajari kami makin hari makin dewasa. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, Amin. ada kemenangan. Amin. Katakan sebelahmu, engkau adalah pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Come Holy Spirit. Dengan chapter yang kedua. Subtema tentang Pentakosta menarik kuasa mujizat. Sebagai orang Kristen harus memahami apakah makna dan latar belakang dari hari Pentakosta. Dengan pemahaman yang benar,
maka kita iman, maka kita bisa memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Artinya saudara dan saya sebagai orang Kristen harus mengerti bahwa ada sebuah peristiwa, ada sebuah fakta di dalam Alkitab bahwa 2000 tahun yang lalu setelah Yesus mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga ada kebangkitannya dia dari maut, maka selama 40 hari Yesus melakukan demonstrasi kepada setiap murid-murid yang tidak percaya bahwa dia sudah hidup kembali, maut sudah dikalahkan. Maka pada hari itu mereka mengalami sebuah perubahan. Pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, yang mana pada awalnya dia menyangkal Yesus, dia katakan Yesus mati, mereka putus harapan. Dan mereka meninggalkan Yerusalem, mereka ketakutan, mereka takut dianiaya. Tetapi selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, maka Yesus membuktikan. Dia berjumpa dengan murid-muridnya. Murid-murid mengalami ketakutan di Yerusalem. Mereka menutup rumah-rumah masing-masing. Kamar mereka ditutup. Mereka mengadakan sebuah perjumpaan atau sebuah rapat antara murid-murid. Mereka berkeluh kesah, mereka ketakutan, dan pintu mereka terkunci dengan rapat. Tiba-tiba Yesus muncul di ruangan yang terkunci itu. Dan Yesus menampakkan diri bahwa dia sudah bangkit. Maka semua murid menggetar, murid-murid mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Apakah ini benar Yesus? Yesus panggil Thomas. Karena Thomas membuat statement, dia katakan tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus bangkit. Yesus itu tidak bisa bangkit. Dan dia katakan, aku tidak percaya kalau aku jariku belum memegang di mana jari tangan yang berlobang. Aku nggak percaya. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Dia mau pembuktian dulu, baru dia percaya. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah jika engkau belum melihat sudah percaya. Mengapa Yesus mengatakan berbahagia? Berbahagia artinya diberkati. Jika engkau punya iman percaya sebelum melihat, sudah percaya bahwa Yesus itu hidup. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saudara cukup percaya apa yang saudara pergumulkan dengan hati yang benar, dengan hati yang suci. Jika engkau melakukan kebenaran, pasti ada mujizat. Amin. Nah, hari Pentakosta ini adalah hari yang penting. Mengubah sebuah paradigma yang pada awalnya mereka mengatakan sudah tidak ada lagi kisah tentang Yesus. Padahal Yesus sudah membangkitkan orang mati, mendemonstrasikan dia berjalan di atas air. Semua murid itu sudah lenyap imannya. Tetapi pada hari Pentakosta sebelumnya mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yesus tahu bahwa mereka belum makan. Yesus di daratan menunggu mereka datang. Yesus memanggang ikan untuk muridnya. Itu tandanya Tuhan peduli atas setiap kebutuhan saudara dan saya.
Maka dari itu saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atas masa depan apa yang harus saudara makan dan minum. Allah itu peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Dia mengerti setiap kebutuhan saudara, setiap persoalan saudara. Dia mengerti karena dia Roh Allah. Dia hadir di mana saudara berada. Persoalannya, apakah saudara mengakomodir bahwa Roh Allah itu ada di dalam hidup saudara? Apakah saudara bisa memelihara Roh itu di dalam hidup saudara? Berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sering mendukakan Roh Kudus dengan mempunyai perilaku, karakter yang mendukakan Tuhan. Hati, tubuh adalah bait Allah yang sering-sering kita tidak rawat dengan baik. Maka Yesus mengatakan, jika engkau mau jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Mengapa? Supaya saudara dan saya bisa merawat hadirat Allah, Roh Allah di dalam tubuh saudara. Tubuh saudara adalah bait Allah. Jika Roh Allah ada pada saudara, siapa lawan saudara? Daud dipenuhi Roh Allah. Dia tidak diperhitungkan. Dari sekian saudara, dia adalah anak yang tidak diperhitungkan. Daud tidak diperhitungkan, Daud tidak dipromosikan oleh ayahnya. Tetapi Nabi mengatakan, apa masih ada? Ada satu. Daud. Masih hijau. Pada waktu Nabi melihat, ini akan jadi raja. Roh Kudus memenuhi Daud. Dia robek semua mulut-mulut dari binatang buas. Karena dia dipenuhi Roh Allah. Maka banyak sekali kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan Allah. Allah mempunyai sudut pandang selalu bertentangan dengan manusia. Tuhan tidak melihat kekuatanmu, kehebatan, keperkasaanmu, tapi dia lihat hatinya Daud. Saudara, hatinya Daud dipenuhi dengan Roh Allah. Daud memelihara Roh Allah. Seperti pada waktu hari Pentakosta itu. Sebelum terjadi hari Pentakosta, murid-murid mengalami sebuah perjumpaan. Sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, bimbang. Apakah mereka akan teraniaya, apakah mereka akan dibunuh oleh orang-orang di sekitar mereka. Tetapi saudara, fakta membuktikan, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, rohnya menyala-nyala. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berjalan pulang ke Yerusalem. Mereka naik di atas ruangan loteng. Maka mereka bersepakat. Di hari Pentakosta terjadilah lawatan Tuhan. Ada lidah-lidah api. Ada sebuah lawatan yang menggoncangkan ruangan itu. Maka dari itu terjadilah
sebuah kebangunan rohani di Yerusalem. Orang sakit disembuhkan. Petrus sekali menginjil, 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus? Petrus bukan orang yang dikatakan mempunyai intelektual atau mempunyai teologi. Dia belum sekolah teologi. Dia nelayan. Tapi dia dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga dia mengucapkan satu kata-kata. Bahwa Yesus yang engkau salibkan oleh orang-orang yang durhaka. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Dengan tujuan untuk menyelamatkan umatnya. Maka terjadilah lawatan Tuhan. 3.000 satu hari bertobat. 3.000 jiwa diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Allah. Bangsa Israel memiliki 3 hari yang spesial. 3 hari raya. Banyak mereka punya hari raya. Saya highlight 3. Yang pertama, hari raya Paskah, yaitu perjanjian baru. Paskah itu identik dengan Tuhan Yesus sebagai korban anak domba Paskah yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dari kubur. Yang kedua, saudara, atau di dalam perjanjian lama, Paskah itu ditulis bahasa aslinya Pesak. Artinya hari kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Dengan Tuhan menulai orang Mesir dengan membunuh anak sulung yang tinggal di tanah Mesir. Tetapi Tuhan meluputkan orang-orang yang rumahnya terdapat tanda darah anak domba. Saudara, darah anak domba ini sangat penting. 2000 tahun lalu Tuhan memerintahkan supaya mereka mengalami keselamatan, cari anak domba yang tidak bercela, sembelih, ambil darahnya, laburkan di setiap gerbang muka rumah. Maka dia akan dilewati dari tulah. Jadi mereka yang tidak dilaburi oleh darah anak domba, semua anak sulung dari bangsa Mesir mati. Itu perjanjian lama. Pada masa perjanjian baru, Yesus adalah anak domba yang disembelih menjadi korban Paskah bagi kita. Darahnya membuat kita diluputkan dari penindasan dan perbudakan dosa. Saudara, kita tidak bisa menghapus dosa kita. Tidak mampu, saudara. Kalau saudara mau mengikuti kitab Taurat saja, saudara tidak ada bisa benar. Salah satu contoh 10 perintah Allah. Saya mau tanya saudara, siapa di dalam ruangan ini bisa melakukan 10 perintah Allah? Saya ambil satu contoh. Di dalam 1 minggu ini saudara, adakah di antara saudara yang sudah bebas tidak dusta? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. 4 hari yang lalu, adalah yang sudah bebas dari dusta? Tidak ada. 1 hari yang lalu, adalah yang bebas dari dusta? Enggak ada. Enggak ada yang angkat tangan atau memang saudara pendusta? Maka dari Yesus mengatakan, enggak bisa kamu mengikuti semua kitab Taurat. Maka dengan darah anak domba, saudara dibenarkan. Ikuti saya. Dibenarkan. Maka dari itu, karena darah anak domba yang ditumpahkan, yang tidak benar, yang tidak bisa. Yang penting Tuhan lihat motivasi
Motivasi saudara belajar untuk benar dan tidak sempurna disempurnakan dan dibenarkan supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Maka dari itu saudara, kedahsyatan kuasa darah Yesus itu yang mengubah paradigma yang baru. Maka dari itu saudara, bangsa Israel merayakan Paskah dengan menjauhkan segala macam bentuk ragi dari mereka. Ragi adalah sesuatu yang bekerja, adalah merusak. Ragi itu adalah gambaran dosa. Dosa itu saudara, walaupun kecil, dia bisa berkembang dan berkembang. Makanya kita perlu setiap hari kita periksa diri. Minta Tuhan celikan mata rohani. Begitu saudara diingatkan. Mungkin tutur kata saudara. Mungkin cara saudara berkomunikasi. Mungkin saudara mengambil keputusan. Melukai hati orang. Dan macam-macam. Dan lain-lain. Minta Roh Kudus untuk ingatkan saudara setiap hari. Roh Kudus mengingatkan saudara bertobat. Maka darahnya menyucikan kita. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun adalah hari perayaan Tabernakel, yaitu Sukkot. Adalah sebuah hari raya orang Yahudi, merupakan perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Tepatnya hari raya ini dilaksanakan pada 15 Tisri menurut kalender orang Yahudi. Yang ketiga, yaitu hari Pentakosta. Adalah hari pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Sebab itu dikenal hari raya 7 minggu. Nah saudara, perjanjian lama sama perjanjian baru klop. Amin. Jadi perjanjian lama itu bicara tentang penyembelihan domba, anak domba yang tidak bercela. Dan di perjanjian baru, anak dombanya itu Yesus. Klop. Mari kita buka di dalam kitab Ulangan 16 ayat 10 dikatakan. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari raya 7 minggu adalah hari ucapan syukur. Dengan sukarela memberikan persembahan. Minggu putih atau hari ke-50 adalah hari raya orang Kristen yang memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus yang tadi sudah saya jelaskan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Yesus sesudah dia naik ke surga. Hari ke-40 Yesus mengangkat tangan. Murid-murid disuruh keluar dari Yerusalem supaya mereka mempersiapkan hati, tidak terkontaminasi oleh kekhawatiran, ketakutan. Yesus pada waktu dia naik ke surga, tangannya diangkat untuk dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Dan setelah itu 10 hari kemudian terjadilah lawatan Yesus atau Roh Kudus. Bagaimana?
Waktu mereka mendapatkan pengurapan Roh Kudus, roh murid-murid atau rasul-rasul itu menyala-nyala, mereka pulang ke Yerusalem. Yang dulunya takut, sekarang tidak takut. Yang dulu bimbang, sekarang tidak bimbang. Yang dulu khawatir, dianiaya, jadi pemberani. Dan mereka menghadapi prajurit, menghadapi masalah. Dan mereka karena dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita berhadapan dengan pergumulan, persoalan. Ekonomi makin hari tidak menentu. Makin hari kita melihat di berita-berita yang sangat menakutkan. Seolah-olah intimidasi itu terus menerus menyerang pikiran kita. Dan fakta membuktikan berapa bank yang dikatakan bank yang super kuat mengalami kebangkrutan. Ada 5-6 bank yang sekarang sedang mengalami krisis. Saham pada semua mengalami kerontokan. Apakah akan berdampak kepada Indonesia? Tidak ada yang tahu. Pakar-pakar mengatakan itu akan ada dampak domino. Tetapi kita adalah orang percaya. Kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita yakin walaupun bumi dikoncangkan, saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan disertai, dituntun, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan saudara dibikin orang yang berhasil. Beri kemuliaan lebih bagi dia. Dia maha dahsyat. Nah saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar ada 6B yang terjadi pada waktu hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka sudah menerima urapan pada hari ke-40 dari Yesus, yaitu dicurahkan Roh Kudus, mereka kembali. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mengadakan sebuah persekutuan di ruangan loteng. Mereka berdoa tetap tinggal di Yerusalem, tidak takut lagi seperti sebelumnya. Mereka mempunyai roh yang menyala-nyala. Dan roh Allah ada di bait Allah, yaitu di tubuh mereka. Yaitu yang pertama, bersekutu dan berdoa. Yang kedua, saudara, bersekutu itu digambarkan dimulai dari rumah tangga. Saudara, di dalam rumah tangga mereka pergi ke ruangan itu bicara rumah. Di rumah itu bicara dengan rumah tangga, dimulai dari rumah tangga. Mereka berdoa, bersekutu, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang. Setelah itu mereka keluar ke komunitas, bersekutu lagi. Kalau di tempat kita ada mesbah, itu bicara di rumah, mesbah keluarga. FA itu komunitas. Maka inilah yang sudah kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa kita bersyukur. Selama 1 bulan lebih saya keliling. Yang dulu FA-nya sudah redup. Sekarang kembali menyala. Dan banyak FA sekarang sudah berkembang lagi, saudara. Saya percaya. Kalau saudara-saudara semuanya yang ada di tempat ini ber-FA, Sidoarjo akan jadi makmur. Sidoarjo akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah gambaran, saudara. Saling menguatkan dengan merenungkan firman dari persekutuan, dari pengajaran perkataan firman yang Yesus ajarkan. Kita sharing.
Sehingga iman kita bertumbuh menjadi kuat. Saudara, seringkali saudara kalau kita sedang mengalami kegalauan, saudara dibawa, kalau istri saudara ada di sebelah saudara, dia bisa menguatkan. Kenapa? Ada mesbah keluarga. Bangun setiap hari, saling mendoakan. Gak usah lama-lama, 10 menit cukup. Bawa anak-anak, ayo doa bersama-sama. Saling mendoakan, saling menguatkan. Baca 2 ayat firman. Saya percaya Allah hadir. Dan firman yang didengarkan, 2 firman didengarkan dilakukan. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, kita perlu jadi orang Kristen peduli, saudara. Karena Allah itu peduli. Dengan praktek melakukan firman, menanggalkan keegoan, menanggalkan kedagingan, menanggalkan keindividualisme. Menanggalkan keakuan, aku ini loh, karena aku. Itu sombong, saudara. Kalau di dalam persekutuan ada keakuan, ada kesombongan, ada keegoan, tidak akan terjadi kesatuan hati. Alkitab mengatakan homotomadon itu ada kesatuan hati. Orang bisa bersatu itu dia harus menanggalkan egonya. Dia harus mau mendengar masukan dari orang. Dia harus bisa peduli dengan orang lain. Maka persekutuan itu akan terjadi. Rumah tangga kita, kalau ada keegoan, maka rumah tangga itu tidak ada damai. Amin. Saudara percaya? Damai itu dari Tuhan. Kalau saudara mau menikmati roh Allah memimpin hidup saudara, hargai damai. Karena di dalam hidup ini sering terjadi sebuah pergolakan antara kedagingan dengan roh kudus. Kalau kita mengakomodirkan kedagingan kita, maka roh kudus akan meninggalkan kita. Makanya saudara, kita perlu puasa. Saudara, banyak orang Kristen tidak berani puasa. Nanti asam lambungku, nanti aku tidak kuat, dan lain-lain. Tapi esensi berpuasa itu bicara apa? Mengalahkan hawa nafsu kita. Mengalahkan keegoan kita. Mengalahkan kedagingan kita. Mengalahkan kesombongan kita. Maka dari itu dikatakan kita perlu mempunyai kesatuan itu di dalam bahasa aslinya homotomadon. Ada seia, sekata, sehati, sepikiran, seperasaan. Maka dari itu kalau ada ego tidak akan terjadi. Coba saya tanya saudara. Di ruangan ini, keluarga saudara menikmati damai sejahtera. Angkat tangan. Yang tinggi. Kurang tinggi saudara. Karena kalau yang paling tinggi akan dapat berkat 1 miliar dari Tuhan. Siapa yang merasakan ada damai sejahtera keluarga saudara? Angkat tangan tinggi, jangan tangan tinggi. Nah, wes ya, yang angkat tinggi pulang, ya toh. Kalau ada salah satu yang ngamuan, diingatkan tuh. Malaikat terus nyatet semua. Amin. Amin. Nah, damai itu sering kita tidak hargai karena apa? Kita kalahkan dengan ego kita.
Gara-gara urusan kecil saja kita ribut, hilang damai sejahtera. Yang kedua, bersabar menunggu waktunya Tuhan untuk digenapi, yaitu kairos. Mungkin engkau sedang mengalami pergumulan, mungkin engkau sedang mengalami hutang yang begitu banyak, belum tahu ada jalan keluar, bagaimana, kenapa? Pertama saya katakan, introspeksi diri. Periksa diri. Apakah saudara sudah ada perubahan karakter di dalam hidup saudara? Saya mau kasih gambaran tentang orang yang sudah berubah. Itu adalah orang sudah mengalami sebuah transformasi di dalam hidupnya. Saya kasih contoh saudara, saya kasih satu gambaran. Coba saudara lihat gambar ini. Ini adalah telur. Telur menetes jadi ulat-ulat. Ya. Coba contohnya telur. Ini telur di atas daun. Ini netes, kalau menetas dia jadi ulat. Ya, ini telur, ini daun. Netes jadi ulat. Saya tanya, ulat ini cantik nggak? Halo? Indah nggak? Jelek ya? Ulat. Ulat makan dedaunan lalu bergelantungan, terbalik membentuk apa? Kepompong. Dan ulat ini kepompong melalui proses metamorfosis yang sempurna untuk menjadi kupu-kupu. Di dalam kepompong ini, kita kembali ke kepompong, saudara. Ada sebuah proses. Jadi ulat ini masuk di dalam kepompong ini, dia membuat kepompong ini. Dan di sini ada sebuah proses, saudara. Mereka, ulat ini mungkin sedang dirajut sayapnya, diukir, dilukis, matanya dilukis, dibuat seindah mungkin. Sampai selanjutnya, saudara. Nah ini, mulai kepompong, mulai muncul. Agak besar lagi. Dan ini belum selesai. Sampai keluar pun belum selesai. Ada waktunya. Sampai dia sempurna. Ada waktunya. Kerap kali kita kepingin di sini supaya bisa jadi ini. Kalau ini ditolong atau dicabut di sini, maka cacat. Tuhan tahu kapan saudara untuk menjadi ini. Saudara dan saya dulu digambarkan ulat, orang yang berdosa, diubah untuk supaya menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ada waktu Tuhan. Amin. Mungkin engkau sedang pergumulan. Ingat, pergumulan itu di dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu setiap persoalan saudara, dia tahu kebutuhan saudara, tapi dia tahu sifat lemah saudara. Dia tahu kalau saudara mau ngambil jalan pintas, saudara akan jadi kupu-kupu yang cacat. Makanya Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
di cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jangan merasa saudara ditinggal Tuhan. Tuhan peduli. Dan Tuhan tahu persis. Yang penting saudara lakukan bagian saudara. Firman yang saudara dengar, saudara lakukan, saudara dibersihkan. Jagalah hatimu dengan waspada, karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah hati bicara tentang saudara. Penuhi hatimu dengan firman. Saudara harus sabar. Ada waktunya Tuhan. Amin. Katakan dengan sebelahmu, sabar ya. Ada waktunya Tuhan. Amin. Dengan fokus mengandalkan firman Allah dan kebenaran, terus kita praktekkan firman Tuhan, maka setiap kebenaran firman mengubah karakter kita, sifat kita, sehingga Roh Kudus akan menyertai kita. Kisah Rasul 1 pasal 7 dan 8 dikatakan demikian. Jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Next. Saudara, B yang selanjutnya. Iman. Saudara. Beriman kepada Tuhan dengan membuka hati. Melalui proses pertobatan. Maka saudara layak menerima Roh Kudus. Kapan kita bertobat? Setiap hari. Setiap hari kita harus periksa diri kita. Maka Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan waspada. Karena apa? Di dalam hati itu sentral kehidupan. Hati ini kalau saudara jaga dan saudara dipenuhi dengan firman, maka hadirat Allah hadir dan saudara akan menikmati Roh Kudus. Yang ketiga, yang keempat. Waktu murid itu, dia mengalami sebuah perjumpaan. Mereka bersekutu, homotomadon, bersatu hati, seia sekata, sepikir, seperasaan. Mereka sudah ditanggalkan kedagingan. Mereka nggak serakah lagi. Mereka nggak mikirkan masa keuangan mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan peduli. Mereka ambil apa yang mereka kerjakan berhasil. Dia ambil sebagian. Dia berikan kepada Rasul. Diberikan secara cuma-cuma. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Sudah tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Maka saudara, kita perlu lagi. Setelah itu, murid-murid Yesus itu, dia berani memberitakan Injil. Yang pada awalnya ada sebuah tantangan bahwa mereka akan dianiaya oleh para imam dan prajurit Romawi. Mereka berdiri di tengah-tengah masyarakat. Petrus, seorang nelayan yang tidak terdidik dengan teologi secara sistematis, tetapi Yesus mengajar dia, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia ingat pengalaman pribadinya. Dia ingat pada waktu dia menyangkal Yesus, dia bertobat. Dia ingat waktu dia tidak percaya apa yang dia lakukan. Dia ingat waktu Yesus membawa dia di tengah-tengah danau. Yesus mengatakan, tebarkan jalamu supaya engkau mendapatkan. Dia katakan, Tuhan, sepanjang malam aku tidak dapat apa-apa. Dia punya pengalaman pribadi. Dia ingat.
Tetapi dia tetap bisa menyangkal Yesus. Dan setelah dia berjumpa kembali dengan Yesus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dia jumpa dengan Yesus, paradigmanya berubah. Saudara harus setiap hari, setiap minggu saudara berada di gereja, beribadah. Pakai waktu sebaik mungkin. Supaya paradigma saudara berubah. Dari paradigma yang lama. Berubah menjadi paradigma yang baru yang Tuhan inginkan. Maka dia mengambil keputusan untuk memberitakan Injil. Yang lama ketakutan sekarang sudah berubah. Roh menyala-nyala ada di dalam hidupnya. Dia naik di atas panggung. Dia katakan, Yesus yang engkau salib oleh orang-orang durhaka. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia tebus dosa manusia. Supaya manusia menerima keselamatan yang kekal. Dengan berani dia menginjil. Dan dia membangkitkan orang mati. Tetapi engkau salibkan. Hari ini aku sampaikan. Engkau harus semuanya bertobat. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Engkau selamat. Sekaligus 3.000 orang bertobat dalam satu kali khotbah. Saya percaya itu kekuatannya Roh Kudus. Bukan Petrus yang hebat. Roh ada pada Petrus. Beritakan Injil. Saudara mau disertai Roh Kudus? Beritakan Injil. Amin. Katakan dengan suara, beritakan Injil. Pak, saya tidak bisa khotbah. Saudara tidak perlu khotbah. Memberitakan Injil itu cukup perilaku saudara. Memang zaman dulu bawa traktat. Terus bagi traktat. Hari ini kalau saudara bagi traktat, saudara masuk penjara. Saudara. Tapi hari ini saya tunjukkan pada saudara. Berikan senyum aja. Saudara menginjil. Saudara senyum. Sekarang banyak orang Kristen. Pelit senyum. Kasih senyum sebelah saudara. Amin. Saudara senyum. Saudara peduli dengan orang di sekitar saudara. Sekitar saudara mengalami krisis. Saudara memberi kekuatan. Saudara menolong orang. Dia tahu ada Yesus. Amin. Ada damai di dalam hati saudara? Ada? 你是否已经有了平安在你心里？你是否已经有了喜乐在你的生命中？只有耶稣，只有他能赐给你这些一切，让他在你的生命中成为君王。Saudara, lagu ini jadi berkat. Banyak orang mendengar lagu ini terima Yesus. Tanya sebelah saudara. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus
yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Amin. Tadi saudara lihat saya, saudara tanya, sudah damai. Tapi sekarang tanya sebelahmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, anakmu, tanya, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Amin. Kalau suamimu merengut, tanya, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang selanjutnya, saudara, B yang ke-5, saudara, bertobat. Saudara, dan bertekun dalam pengajaran Kristus. Saudara, hidup ini harus diperbaharui terus-menerus dan harus tekun dalam pengajaran Kristus. Supaya saudara bisa bertumbuh, berbuah. Saudara perlu melayani Tuhan. Amin. Lupa, saya tidak bisa melayani Tuhan, gak ada waktu. Saudara, kita 1 hari 24 jam diberi kehidupan. 1 minggu 7 hari dikasih Tuhan oksigen gratis. Saudara tahu kenapa saya katakan oksigen? Waktu pandemi, saudara, oksigen jadi 7 juta. 1 tabung, saudara. Ada saat saya berusaha mencari oksigen itu dengan susah payah untuk menolong jemaat. Saudara dapat gratis. Amin. Saudara, pertobatan dan bertekun dalam pengajaran melalui pelayanan murid Kristus, mengundang Roh Kudus, dan dibuktikan pada waktu Roh Kudus ada pada Petrus, yang tadi saya katakan 3.000 jiwa menerima Yesus dan mujizat terjadi, orang sakit sembuh. Yang lebih dahsyat lagi, sapu tangan para rasul itu diusapkan kepada orang sakit sembuh. Bayangannya rasul-rasul, semua yang sakit kena bayangannya sembuh, saudara. Saya percaya kalau 2000 tahun yang lalu bisa terjadi, hari ini pun bisa terjadi. Amin. Kayaknya gak yakin. Amin. Mungkin engkau sedang mengalami banyak utang. Mungkin engkau sedang mengatakan utangku gak terbayar. Mungkin engkau sedang mengatakan sakit penyakitku gak bisa sembuh. Jangan melihat keadaan. Jangan melihat besarnya masalahmu. Lihat
besarnya Allah kita yang sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara. Aktifasikan imanmu. Maka dengan melakukan firman, maka Roh Kudus akan bekerja, mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan. Saudara, pada satu hari saya mendapatkan satu berita yang buruk bahwa pada waktu saya jadi sekuler, saya mengirim satu kontainer besar. Ini hanya contoh, saudara, saya kasih contoh. Saya ekspor ini sudah ribuan kontainer, saudara. Saudara tahu ini adalah sintetis, saudara, bulu domba. Ini diceketkan dengan kancing, saudara. Kancing yang dijebret, tidak bisa ditarik lagi, ya. Sudah diperiksa, diekspor, masuk kontainer, tahu-tahu saudara, biasanya sudah diperiksa, di QC, lantas contoh hasil sampel ini dikirim ke Belanda, sampai di Belanda kontainernya sudah masuk di dalam pelabuhan, di kapal, luntur saudara. Yang putih, ini putih sebetulnya, luntur. Jadi barang sudah masuk di dalam kontainer, tidak bisa lagi dirubah. Padahal sudah lolos dari QC. Nah, saudara, saya diperintahkan untuk menahan kontainer yang ada di dalam pelabuhan untuk supaya ditarik kembali, saudara. Saudara bayangkan kalau itu saya tidak lakukan, saya dapat penalti yang besar. Tetapi bagian ekspor saya, dia bilang, Pak, ini kita sudah tidak salah, sudah di QC dan sudah ditanda tangan, tinggal kita taruh LC-nya dan hasil QC-nya kita dapat uang. Terus apa yang saya katakan? Kalau sudah contohnya dikirim itu bisa luntur, saya percaya yang di dalam juga bisa luntur. Bongkar. Saudara tahu, waktu saya bongkar kontainer itu, saudara, saya harus buang uang kira-kira 20 juta lebih, saudara. Nah, di sini ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat memberkati saya. Semua oposisi dengan saya untuk narik kontainer. Saya mau belajar benar, belajar jujur. Kalau saya mau menang, ya saya tidak peduli karena sudah ditanda tangan semua, tinggal ambil uang saja, saudara. Saya tarik, bayar uang 20 jutaan. Dibongkar, memang luntur semua, saudara. Lantas saya tanya bagian teknis produksi, saya tanya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini? Memperbaiki. Nggak bisa, Pak. Karena ini sudah ceket, saudara. Nggak bisa. Mau diapain? Ini sudah jadi biru semua, saudara. Ini kalau Sokrat ya. Ini kalau Sokrat jadi Sokrat semua. Jadi harusnya putih ini, saudara. Jadi kena klaim saya. Semua ngomong tidak ada jalan keluar. Saya bukan ahli teknis produksi, saudara. Tapi saya punya Roh Kudus. Jam 4 semua karyawan pulang. Saya duduk di tengah-tengah mesin yang sekian banyaknya mesin, ribuan. Saya duduk. Saya hanya tanya, Tuhan kenapa bisa terjadi begini? Tiba-tiba saudara, hati saya itu ada yang jawab. Jangan sedih. Makanya Roh Kudus itu dikatakan menghibur. Jangan sedih.
Saya jawab lagi dalam hati saya. Bagaimana gak sedih? Ini bisa bangkrut saya. Gampang. Terus saya tanya, caranya gimana? Dia bilang gini, dibongkar ini. Coba kembalikan. Ini dibongkar. Di dalam hati saya. Loh, ini kan ada kancing. Kalau dibongkar kan bolong, saudara. Tidak mungkin. Gampang. Bongkar dulu. Dilobangi, bolong, saudara. Bongkar. Setelah dibongkar, jelas sekali. Ini suara yang begitu indah, saudara. Sudah dibongkar, ambil sintetis ini. Ya, sintetis ini diambil, dicuci, di bleach, pasang kembali. Loh, saya bilang kalau dipasang kembali kan ada lubangnya. Bagaimana? Ambil sisa-sisa sintetis itu, jahit kembali. Lah kelihatan jahitnya. Dicabut, bulunya dicabut, ketutup benangnya. Oh, saya kaget. Ini luar biasa. Pagi-pagi saya panggil kepala produksi saya. Tadi sore Tuhan ngomong sama saya. Kaget semua. Wah, Bapak ini ngawur. Masa ada Tuhan ngomong? Dengerin. Saya ceritain semua. Kaget dia. Pak, saya ini bertahun-tahun kepala produksi. Saya nggak kepikir sampai sini, Pak. Siapa yang ngajari Bapak? Yaitu Tuhan. Kasih saya waktu 5 jam. Dibongkar, dikerjain. Apa yang terjadi, saudara? 5 jam kemudian, bersih, selesai. Seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus bekerja, saudara. Singkatnya, seharusnya saya dipenalti. Seharusnya saya kan terlambat, harus dibongkar lagi. Seharusnya saya dipenalti. Dan seharusnya saya mengalami kerugian. Tuhan tidak izinkan sedikit pun kerugian yang ada pada saya. Itu janji Tuhan. Tuhan katakan, aku bawa engkau naik, tidak turun. Engkau akan berhasil dan beruntung. Barangnya diberangkatkan, saya mendapatkan keuntungan. God is good. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Yang terakhir, saudara perhatikan. Kalau saudara mau dipenuhi Roh Kudus, kita harus berbagi. Pada waktu 2000 tahun yang lalu mereka berbagi. Mereka berbagi kepada orang yang miskin, orang yang susah, orang yang membutuhkan. Berbagi, jangan ego. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kegerakan Roh Kudus terjadi dan pengikut Tuhan Yesus menjual hartanya dibagikan kepada orang miskin. Maka terjadilah transformasi di Yerusalem. Saya tidak ngajari saudara untuk jual rumah, jual apa. Tapi saya ajari saudara. Berbagi, menabur untuk kerajaan Allah. Saya jamin hidup saudara berkemenangan. Angkat kedua tanganmu. Katakan, mari Roh Kudus, datanglah. Datanglah Roh Kudus. Setiap saudara, periksa diri saudara. Jika di dalam bait Allahmu, yaitu tubuhmu, ada keserakaan, ada kedagingan, ada
kepahitan, kebencian, keegoan. Tidak pernah puas, tidak mengucapkan syukur. Ada ragi-ragi. Hari ini ambil keputusan bertobat. Setiap saudara yang ingin bertobat, angkat tangan, katakan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau tinggalkan dosaku dengan insaf hati. Hari ini Roh Kudus akan menyertai kamu semua, akan mengurapi kamu. Jangan ada kesombongan rohani. Kata, aku sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kita belajar untuk sempurna. Tidak sempurna. Tuhan lihat motivasi kita. Kalau sungguh-sungguh tidak sempurna, disempurnakan. Jamah setiap tangan yang terangkat. Sebelum perjamuan suci, saya mengajak saudara untuk pemberesan. Tuhan, celikkan mata rohani kita. Jika ada dosa, ada kesalahan, kami mengambil keputusan untuk bertobat dalam nama Yesus. Di dalam kitab Kolose pasal 3 dikatakan, hendaknya engkau diperbarui terus menerus, supaya engkau menjadi gambar haliknya. Hari ini ada pemulihan. Hari ini ada kesembuhan. Sucikan kami Tuhan oleh darah-Mu. Sucikan kami oleh kuat kuasa darah. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku. Saudara, kita tidak mampu untuk menjadi suci tanpa darah Yesus. Tidak mampu, tidak bisa. Maka dari Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi keselamatan. Dia tumpahkan darahnya. Dia mati di atas kayu salib. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Dan segala kutuk-kutuk dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi berkat atas setiap kami. Untuk kami Tuhan tidak takut di dalam segala keadaan. Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Yang perlu kami lakukan hanyalah percaya dan menurut apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu itu Tuhan. Dan kami akan lakukan itu Tuhan, sehingga sukacita kami semakin penuh karena kami mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan untuk kami bisa membawa persembahan ini Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023
Bagi mata uang asing, dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yuliana Lestari. Saya menjadi jemaat di HOG ini sejak tahun 1990. Pada tahun 2021, saya mengalami sakit lambung yang cukup akut, sehingga menyebabkan berat badan saya turun drastis. Pada saat saya sakit itu, saya mengupayakan untuk terus ke dokter dan menerima pengobatan yang cukup lama. Namun saya tidak mengalami kesembuhan secara maksimal. Suatu saat saya mulai mengintrospeksi diri. Ternyata tanpa disadari saya sudah tidak datang beribadah selama kurang lebih 1 tahun. Pada suatu hari saya diajak kakak ipar saya untuk datang ke gereja. Selesai ibadah, saya diajak kakak ipar saya untuk bertemu Bapak Gembala di kantornya. Dan kakak ipar saya meminta Bapak Gembala untuk mendoakan saya, yang sampai saat itu masih belum sembuh dari sakit saya. Puji Tuhan, setelah didoakan oleh Bapak Gembala, dengan tidak sengaja saya makan makanan yang cukup ekstrim. Namun tidak membuat lambung saya merasakan sakit. Terus saya coba lagi dengan makan makanan yang dipantang oleh dokter, tapi tetap lambung saya tidak merasakan sakit apa-apa. Artinya, setelah saya didoakan oleh Bapak Gembala, saya merasakan lambung saya ini sudah sembuh total. Terima kasih Bapak Gembala. Demikian kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sumber sukacita bagi kita. Haleluya. Ya. Mari sama-sama kita katakan. Ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi dirimu, tiada
yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Semuanya katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini bagi Dia. Ya. Begitu besar kasih Kata telah tercurah bagi dunia. karya-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. karena tidak ada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Semuanya katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, Yesus Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, Yesus Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.